Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian para hadirin sekalian. Sebelum acara dimulai, kami sampaikan beberapa informasi untuk kelancaran acara. Yang pertama, selama acara paparan kurikulum berlangsung, dimohonkan hadirin untuk mute suara terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan kembali ketika sesi tanggapan kami buka. Kemudian untuk link daftar hadir akan kami bagikan menjelang akhir sesi melalui kolom chat. Baik para hadirin, acara akan kami mulai. Mohon Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sudarwanto MPD selaku Pengawas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Ibu Aswiyah AMD SPD AUD selaku Ketua Yayasan Islam Cahaya Hati, yang kami hormati Ibu Yufi Dwi Arwati SPD AUD selaku Koordinator Bidang Pendidikan Yayasan Islam Cahaya Hati, yang kami hormati Bapak Ngadimin selaku Komite Sekolah, yang kami hormati perwakilan Bapak Ibu Wali Siswa dan tokoh masyarakat, yang kami hormati Ibu Haryati SPD selaku Kepala SMP IT Ibnu Abbas Godean, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan yang berbahagia, dan tidak lupa pula Ananda perwakilan siswa yang kami banggakan. Dalam mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa dalam agenda workshop kurikulum SMP IT Ibnu Abbas Godean tahun pelajaran 2021-2022 melalui Zoom meeting dalam keadaan yang insya Allah sehat. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Yeni Susilowati akan membersamai kegiatan workshop ini hingga akhir nanti, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenannya Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian hadir memenuhi undangan dari kami. Dan tentunya tidak afdol rasanya jika kita memulai acara tanpa didahului dengan berdoa. Untuk itu, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah dan sholawat tadi, acara demi acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, para hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih. Para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin yang kami banggakan, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SMP IT Ibnu Abbas Kudian yang nantinya akan sekaligus membuka acara ini. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Haryati SPD untuk menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak pada acara workshop kurikulum SMP IT Ibnu Abbas, walaupun dengan kondisi yang berbeda, kita ada di ruangan virtual, sekalipun ini di masa pandemi, insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Karena bagi orang yang beriman, apapun kondisinya harus kita hadapi dengan penuh syukur dan penuh sabar. Karena kondisi apapun pasti itu baik adanya. Hanya tinggal kita mengambil hikmah dari semua keadaan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara workshop kurikulum merupakan acara tahunan ya, yang rutin dilaksanakan di sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran pada masyarakat sebagai instansi yang sudah bertanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Dan acara ini sekaligus kami berharap ada kritikan, masukan, dan dukungan baik moral maupun material pada semua pihak, terutama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku pemangku kebijakan. Mungkin begitu nih untuk menyingkat waktu yang bisa kami sampaikan, dan nanti mohon kita bersama-sama untuk menyimak paparan draft kurikulum yang akan disampaikan oleh tim pengembang. Dan dari saya mungkin ada salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haryati SPD atas sambutannya. Agenda selanjutnya adalah agenda inti, yaitu pemaparan draft kurikulum yang akan disampaikan oleh tim pengembang kurikulum. Kepada Ibu Nina Widiawati SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kurikulum SMP IT Ibnu Abbas tahun pelajaran 2021-2022. Profil sekolah. Nama sekolah adalah SMP IT Ibnu Abbas, Sekolah SMP Islam Terpadu Ibnu Abbas Ngudean, yang berdiri pada tahun 2006. Beralamatkan di Meluran Sidomoyong Ngudean, Sleman, dengan nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi 087728666032. Email SMPIT Ibnu Abbas, smpitibnuabbasgodean@gmail.com. Status sekolah kita adalah swasta, nilai akreditasi D dengan nilai 86 yang dilaksanakan pada tahun 2017. Sekolah Islam Terpadu atau SIT, sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta dilandasi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Keterpaduan dalam proses pembelajaran dengan nilai keislaman, nilai keagamaan yang berintegritas dalam semua mapel, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Sekolah menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Latar belakang. Dasar pemikiran dibuatnya kurikulum ini adalah
Di tengah merebaknya pandemi corona, layanan pendidikan harus tetap diberikan kepada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang, termasuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam kondisi darurat, sekolah harus bekerja keras dan tetap memberikan tugas, fungsi sebagai lembaga pendidikan formal, memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa berpedoman kepada seluruh kebijakan bidang pendidikan yang telah dibuat oleh pusat maupun daerah secara khususnya. Pedoman lainnya adalah sebuah berupa panduan yang dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh sekolah, yaitu yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan dasar, pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum SMPIT Ibnu Abbas disusun oleh tim yang telah dibentuk, yaitu tim penjamin mutu satuan pendidikan, untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan potensi yang ada di sekitar sekolah. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, baik secara luring ataupun secara daring, belajar dari rumah, melalui tatap muka harus dibuat pedoman dan lain-lain. Nah, acuan pengembangan, kita beracuan pada konseptual, prinsip pengembangan, dan prosedur pengembangan. Landasan hukum kita dari landasan hukum yang diberikan oleh Dinas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan masih banyak yang lain, sampai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tentang peniadaan ujian nasional, ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona virus COVID-19. Visi sekolah, terwujudnya generasi rohani yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Nah, dari visi tadi kita memiliki misi untuk beri bekal pendidikan Islam dan mengembangkan potensi peserta didik, menyelenggarakan pendidikan secara terpadu dan seimbang antara Imtek dan Imtak, mendidik peserta didik memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian sesuai tingkat perkembangan secara Islam, mengoptimalkan pembinaan potensi peserta didik sehingga memiliki prestasi dan skill yang berguna bagi kehidupan masa depannya. Membina kepribadian peserta didik melalui kegiatan baik indoor maupun outdoor yang bernilai ibadah. Memberikan kepribadian peserta didik yang ranah, mencintai lingkungan, dan mempunyai kemampuan terhadap kebencanaan. Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, melaksanakan pengembangan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran, memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik dan kebutuhan mitigasi bencana, melaksanakan diversifikasi sistem penilaian, remedial, pembelajaran, dan pengayaan, mewujudkan sistem penilaian sesuai standar nasional pendidikan, mewujudkan pengelolaan dan manajemen sekolah dengan baik dan benar, mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang bersih dan indah.
Untuk struktur kurikulum satuan pendidikan kita yang sesuai nasional, untuk pendidikan agama Islam 3, PPKN 3, Bahasa Indonesia 6, Matematika 5, Ilmu Pengetahuan 5, Ilmu Pengetahuan Sosial 4, Bahasa Inggris 4. Untuk kelompok B, Seni Budaya 3, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 3, Prakarya 3. Sedangkan untuk tambahan dari Mulok ada Bahasa Jawa 2, Bahasa Arab 2. Karena kita di masa pandemi, maka kita juga membuat kurikulum darurat yang kita kurangi untuk jumlah JP-nya per pekan. Untuk PAI 2, PKN 2, Bahasa Indonesia 4, Matematika 4, IPA 4, IPS 4, Bahasa Inggris 2, Bahasa Inggris 4, Seni Budaya 2, PJOK 2, Prakarya 2, Bahasa Jawa 2, Bahasa Arab 2. Program muatan lokal wajib merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak menjadi bagian dari mata pelajaran. Muatan lokal di SMP IT Ibnu Abbas adalah bahasa Jawa. Sedangkan muatan lokal pilihan, selain muatan lokal wajib tadi, di SMP IT Ibnu Abbas juga menyelenggarakan muatan pilihan, yaitu bahasa Arab. Untuk penilaian, ada beberapa kriteria penilaian yang ada, yaitu penilaian ketuntasan belajar, remedial dan pengayaan, penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidik, penilaian oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ini untuk penilaian ketuntasan belajar. Jadi setiap mata pelajaran memiliki KKM yang sudah diolah oleh masing-masing guru. Berdasarkan KKM yang ada di tabel sebelah ya. Di situ tertuliskan KKM terendah adalah 70. Maka sekolah kita menggunakan KKM tunggal yaitu 70 untuk memudahkan orang tua untuk mengetahui kriterianya, untuk mengetahui AB, nilai A, B itu berapa nilainya, seperti itu. Jadi kita samakan sehingga dihisapkan di kita untuk pengetahuan dan keterampilan SMP IT Ibnu Abbas tahun pelajaran 2021-2022 untuk kelas 789 yaitu menggunakan KKM tunggal 70. Di samping ini ya kita peroleh perlu dicantumkan predikat. Untuk menentukan predikat nilai kita menggunakan rumus. Jadi tentang nilai ya. KKM ideal itu 100, KKM sekolah yang tadi sudah kita tentukan adalah 70 dibagi 3. Maka akan dapat rentang 10. Berdasarkan perhitungan tersebut, ditetapkan rentang nilai yang digunakan yaitu 10. Dengan rentang tersebut, dapat ditentukan predikat untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan sama ya. Untuk nilai kurang dari 70, maka nanti akan mendapatkan predikat D, yaitu kurang, sedangkan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 70 sampai dengan 79 nanti akan mendapatkan predikat cukup, lebih dari 80 sampai 89 baik, 90 sampai 100 sangat baik atau A. Penilaian kedua yaitu remedial dan pengayaan. Program remedial dilakukan untuk peserta didik yang belum memenuhi KKM. Program pengayaan diperuntukkan bagi peserta didik yang sudah mencapai KKM. Penilaian oleh pendidik di SMP IT Ibnu Abbas mencakup ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan.
Penilaian sikap diambil dari pengamatan oleh guru mapel masing-masing tentang sikap anak dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan ditentukan oleh masing-masing guru mapel untuk menentukan ketuntasan tingkat kepahaman di KD masing-masing. Untuk penilaian keterampilan juga diambil dari nilai anak-anak sejauh mana mereka terampil untuk mengikuti pembelajaran itu, mengikuti langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan yaitu adalah kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas yang berlaku di SMP IT Ibnu Abbas naik ke dari kelas 7 naik ke kelas 8 dan kelas 8 ke kelas 9 adalah sebagai berikut. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM, nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal B atau baik, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan di bawah KKM. Kenaikan ditetapkan dengan pertimbangan nilai yang diperoleh pada semester 2. Keputusan kenaikan kelas ditentukan melalui Dewan Guru, komite sekolah, dan disuruhkan di yayasan dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga adalah kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, yaitu telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Penetapan nilai standar kelulusan ujian sekolah ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah, diselenggarakan setelah mendapat pertimbangan komite sekolah dan yayasan, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah US dilaksanakan. Mempunyai nilai sikap minimal baik, nilai syahadah hafalan 1 juz atau 1 juz amma dengan nilai baik dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi peserta didik yang menempuh belajar 3 tahun di SMP IT Ibnu Abbas, wajib memenuhi 100% surat yang pernah dihafal atau juz amma sebanyak 37 surat atau lebih. Bagi peserta didik yang mutasi yang menempuh 2 tahun, diharuskan menyelesaikan 75%. Bagi peserta didik yang mutasi 1 tahun di SMP IT Ibnu Abbas, wajib menyelesaikan 50%. Nah, bagi peserta yang telah memiliki syahadah dari sekolah sebelumnya, diwajibkan menyetorkan juz yang lain sesuai dengan poin A, B, C, poin yang di atas tadi. Nah, berikutnya adalah telah mengikuti ujian sekolah. Lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu memiliki nilai kelulusan rata-rata ujian sekolah minimal 70 dengan nilai tiap mata pelajaran minimal 65. Nilai ujian diperoleh dari nilai rata-rata ujian sekolah tertulis dan praktek. Ketidakhadiran tanpa alasan atau alpa tidak boleh lebih dari 10 hari efektif dalam 1 tahun. Penilaian oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang pertama adalah asesmen nasional, yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal, yang insya Allah nanti akan diselenggarakan oleh kelas 8 pada bulan September. Survei karakter dan survei lingkungan. Berikutnya adalah ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Dasar yang akan dilaksanakan oleh kelas 9. Dan tes kendali mutu yang dilaksanakan oleh kelas 7, 8, 9. Untuk mutasi. Syarat-syarat mutasi ke SMP IT Ibnu Abbas tahun pelajaran 2021-2022. Mutasi keluar, mengajukan mutasi keluar atau pengajuan pindah keluar dapat diterima ketika peserta didik sudah menempuh belajar di SMP IT Ibnu Abbas
minimal hingga tengah semester atau telah mengikuti ulangan tengah semester ganjil, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti orang tua dikarenakan pindah lokasi atau karena adanya kasus pelanggaran tata tertib sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan akademik. Sedangkan untuk mutasi masuk, persyaratan penerimaan peserta didik pindah atau mutasi sebagai berikut. Yang pertama adalah surat keterangan pindah dari sekolah asal, validasi NISN dari Dinas Pendidikan setempat, surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju, fotokopi rapot lengkap, fotokopi SLB SD, fotokopi kartu keluarga atau surat perwalian yang disahkan oleh notaris apabila ikut wali, surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal atau dari polsek, surat keterangan bebas narkoba dari dokter, surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan di SMP IT Ibnu Abbas ketika sebelum pandemi kemarin ya. Di sini ada market day, pasar siswa, kegiatan kultum yang dilaksanakan biasanya setelah sholat duhur dan sholat asar, dan AMT, baca tulis Al-Quran, latihan dasar kepemimpinan yang biasanya dilaksanakan ketika MPLS 3 hari bergantian dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, ekstrakurikuler wajib, pramuka SIT atau outbound, dan outbound renang. Sedangkan ekstra pilihan sebelum pandemi, di situ ada tenis meja, bulu tangkis, tari, kewirausahaan, hadroh, dan wasit. Jadi ketika sekarang selama pandemi ini kita hanya akan melaksanakan pramuka SIT. Pendidikan karakter, kegiatan rutin sekolah ketika masuk. Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Contohnya adalah kegiatan itu upacara yang dilaksanakan setiap Senin, murojaah dan doa bersama dilaksanakan setiap pagi, sunah Jumat, pemeriksaan kebersihan badan, kuku, telinga, rambut, dan lain-lain dilaksanakan pada hari Jumat, sholat berjamaah setiap duhur dan asar, zikir, masyurat, ba'da sholat, kultum, ba'da zikir, setelah ba'da sholat ada zikir masyurat, selesai sholat asar, berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucapkan salam bila bertemu guru atau tenaga pendidikan yang lain. Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga pendidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, maka guru dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh bagi perilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat waktunya, kerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Pengondisian selama ketika masuk, pengondisian kehidupan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai dalam budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Pengondisian toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan. Sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur dan sebagainya. Untuk pendidikan anti korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif, menetapkan, dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Tujuan pembiasaan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kurikulum SMP IT Ibnu Abbas memasukkan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, yaitu kesadaran diri dan kecakapan berpikir, kecakapan sosial, kecakapan berkomunikasi dan kerjasama, dan kecakapan akademik. Untuk pengembangan literasi, tujuan umum dari gerakan literasi sekolah adalah menumbuh kembangkan budi pekerti yang peserta didik melalui pembudayaan ekosistem sekolah yang diwujudkan dalam GLS, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tujuannya khusus diantaranya adalah menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah agar menjadi taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Pendidikan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan keseluruhan dan segala permasalahan yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku, motivasi, serta komitmen bekerja baik. Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup di sekolah yaitu untuk membangun jiwa cinta lingkungan dengan harapan bahwa generasi berikutnya menjadi generasi yang berbudaya lingkungan dan menjadi sebuah kebiasaan bagi semua aktivitas sekolah. Kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah perlu diwujudkan sebagai bentuk kebersamaan antara dunia pendidikan dan pemerintah. Pendidikan pengaruh utamaan gender. Penyelenggaraan pendidikan pengaruh utamaan gender di SMP IT Ibnu Abbas dilakukan dengan melalui pemerataan kesempatan belajar, baik kurikuler maupun pengembangan diri untuk peserta didik putra ataupun putri. Dalam arti semua peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti semua jenis kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, kecuali untuk kegiatan yang memang merupakan kewajiban ikhwan secara syar'i, seperti kegiatan azan, iqomah saat sholat berjamaah. Pemerataan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, baik peserta didik ikhwan maupun peserta didik akhwat secara syar'i. Pemberian kesempatan yang sama bagi peserta didik ikhwan dan akhwat untuk menggunakan fasilitas sekolah.
Pendidikan etika lalu lintas. Pertambahan jumlah kendaraan semakin meningkat yang menyebabkan kecenderungan terjadi kemacetan. Tumbuhnya pelanggaran dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hal ini dipandang perlu mengajarkan kecakapan dalam hal keselamatan di jalan pada siswa sebagai bekal bagi mereka mengenai pengetahuan, sikap, etika, dan perilaku berlalu lintas yang santun, aman, tertib, dan selamat untuk dirinya maupun orang lain. Pendidikan etika berlalu lintas merupakan penanaman budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan di satuan pendidikan. Untuk kalender pendidikan, jumlah minggu efektif belajar 1 tahun. Untuk kelas 7 yaitu 37 minggu, kelas 8 36 minggu, kelas 9 36 minggu. Di sini terjadi perbedaan di kelas 8 dengan kelas 7, karena di bulan September, insya Allah kelas 8 akan menyelenggarakan asesmen nasional. Jadi sebagian harinya akan dinonaktifkan. Sedangkan untuk kelas 9 terjadi perbedaan di bulan Mei ya. Maaf, ini Mei harusnya. Itu karena nanti kelas 9 ada ASPD. Jumlah hari efektif belajar tahun pelajaran 2021-2022 pada bulan Juli 14 hari efektif, Agustus 24, September 16, Oktober 25, November 25, Desember 8, Januari 24, Februari 23, Maret 19, April 19, Mei 10, Juni 13. Jadi total hari efektif nanti ada 212 hari. Jadwal libur yang ada sesuai kalender pendidikan seperti itu. Ya, ada libur kenaikan kelas itu kemarin tanggal 1 sampai 11 Juli. Sedangkan nanti untuk berakhirnya tahun ajaran ini tanggal 25, insya Allah tanggal 25. Libur sampai tanggal 30 Juni. Terima kasih untuk pemaparan kurikulum hari ini. Semoga memberikan pengetahuan lebih tentang sekolah kita yang terdapat yang inti dari sekolah kita berada di kurikulum itu. Pelaksanaan sekolah kita tidak semua tercatat di kurikulum. Terima kasih. Mohon maaf banyak salah dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nina Widyawati ST atas paparan draft kurikulumnya. Untuk selanjutnya, acara tanggapan-tanggapan dari hadirin yang nantinya akan ditanggapi secara langsung oleh tim pengembang kurikulum. Kami persilahkan. Lalu dari 2 tahun ini kita mengalami kondisi yang berbeda, sehingga proses belajaran pun sangat berbeda. Dan semoga apa yang telah direncanakan dari pihak SMPIT, pembelajaran yang direncanakan dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, walaupun mungkin tidak bisa seoptimal atau seideal yang diharapkan. Tapi semoga target-target yang akan dicapai berkenaan dengan waktu pendidikan bisa tercapai, sehingga SMPIT 19 dengan kondisi pandemi ini tetap bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik
anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, anak-anak yang memiliki integritas kebangsaan yang baik, memiliki integritas keagamaan yang baik, dan itu menjadi harapan kita sejak dari berdirinya SMPIT Mabes gitu. Dan dengan kondisi pandemi ini tidak mengurangi semangat ibu maupun bapak guru dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak semuanya, sehingga target-target pembelajaran tetap akan bisa dilaksanakan dengan baik, maksimal gitu, dengan berbagai upaya dan berbagai strategi, dengan berbagai metode dan sebagainya ya. Dan insya Allah dari anak-anak semuanya juga tetap semangat ya, walaupun dengan daring, dengan tidak adanya tatap muka gitu ya, tapi semoga tetap selalu semangat untuk bisa mencapai hasil kelulusan yang terbaik, nilai-nilai yang baik gitu ya, sehingga bisa nantinya memiliki kepuasan ya, bisa puas dengan hasil dan kejenjang berikutnya yang diharapkan gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku wali murid SMPIT Ibnu Abbas kelas 7 nih, siswa baru. Alhamdulillah kurikulum yang dipaparkan tadi sesuai dengan tujuan kami sebagai orang tua menyekolahkan di SMPIT Ibnu Abbas. Tapi banyak kendala yang kami alami selama ini memasuki bulan hari-hari awal untuk mutabaah syiar yang kami tonjolkan, yaitu tercapai lulusnya juz 30 tadi sudah disampaikan oleh Bu Nina. Maka dari sekarang kami minta bantuannya untuk selalu memantau agar putra-putri semangat nih sekolahnya. Karena tanpa bantuan, tanpa dari ibu guru, motivasi dari ibu langsung, anak-anak kurang semangat, khususnya anak saya ya. Nah, ini kalau ada penekanan dari guru, nanti dalam hafalannya lebih semangat. Itu aja dari kami selaku wakil dari orang tua, mengucap kasih dan selalu untuk memotivasi untuk syiar-syiar hariannya. Karena kalau orang tua yang motivasi itu kurang semangat nih, dari Bapak Ibu lebih semangat untuk melaksanakan syiar-syiar harian, ibadah harian. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang pertama memberi kepada tim pengembang kurikulum yang diketuai oleh Ibu Haryati selaku kepala sekolah bersama dengan teman-temannya ya. Di tengah-tengah kesibukan bahkan pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang juga masih terus meningkat ini, tim pengembang kurikulum berhasil menyiapkan dokumen kurikulum yang hari ini sudah dipaparkan ya. Minimal ini menjadi satu kegiatan sosialisasi kepada semua warga sekolah. Jadi sekali lagi kami atas nama Dinas Pendidikan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan dokumen kurikulum dan juga masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setelah kami mendengar
dari ketua yayasan yang sudah menyampaikan, salah satunya adalah dokumen kurikulum ini kan sudah disusun, sudah dirancang oleh tim pengembang kurikulum. Tidak hanya sekedar merancang, tapi bagaimana kita melaksanakan dokumen kurikulum atau kurikulum yang sudah dipaparkan ini jika nanti sudah disahkan ya oleh Dinas Pendidikan. Artinya kurikulum yang nanti disahkan ini dipedomani di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Ini yang paling utama ya. Bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disampaikan. Ini tadi juga disampaikan oleh Ketua Yayasan, Bu Asfia. Kemudian selanjutnya juga terus memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru. Di suasana pandemik seperti ini bukan berarti ini menjadi penghalang kita dalam melakukan proses pembelajaran. Bukan berarti terus pembelajaran kita itu kurang maksimal, tidak ya sebenarnya. Tidak mengurangi ya Bapak Ibu guru di dalam mendampingi anak-anak di dalam proses pembelajaran ini ya. Jadi dari yayasan terus memotivasi kepada Bapak Ibu guru, jangan ini jadi penghalang kita ya. Kalau masa pandemik yang sekarang ini kita hadapi, ini kan sudah beberapa tahun ya. Paling tidak ini sudah memasuki tahun kedua ya. Tahun kedua artinya proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah didesain, dirancang sedemikian rupa dengan berbagai aplikasi yang dipakai oleh Bapak Ibu guru sehingga betul-betul pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi peserta didik. Jadi guru-guru dituntut harus kreatif, harus inovatif ya, menggunakan berbagai aplikasi. Tidak hanya WA mungkin yang diandalkan ya, tapi juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai, digunakan oleh Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajaran. Sehingga walaupun PJJ atau daring, tapi anak-anak kita, peserta didik ya tetap semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Jika gurunya juga kreatif, menggunakan berbagai media pembelajaran. Misalnya pakai Google Meet ya, sekali waktu lah. 1 bulan sekali Google Meet atau mungkin menggunakan Google Classroom. Atau juga mungkin juga Google Form bisa. Baru kemudian tugas-tugas ya mau melalui WA atau melalui Drive atau melalui apa saja bisa. Artinya memang guru dituntut untuk berkreasi ya, untuk inovasi itu di dalam proses pembelajaran sehingga tidak membosankan bagi peserta didik. Ini juga menjadi harapan kami dan harapan Dinas Pendidikan. Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Kalau jelas tahu berakhirnya bulan besok terus ada tatap muka, ya kita nggak tahu ya. Bahkan kalau nanti misalnya sudah diselenggarakan tatap muka, pasti tidak akan serentak ya. Semua anak hadir tidak ya. Mungkin perlu ada tahapan-tahapan. Yang pertama separuh dulu misalnya, baru bulan kedua dan seterusnya, mesti itu akan dilakukan seperti itu. Sehingga sekali lagi kepada Bapak Ibu guru ini ya, ayo kita lakukan, kita dampingi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Jangan proses pembelajaran karena daring terus identik dengan hanya tugas terus ya, yang akan membebani pada peserta didik. Tapi peserta didik juga enjoy. Bahkan peserta didik itu merindukan kehadiran kita walaupun melalui virtual seperti ini ya. Ini alangkah baiknya kalau Bapak Ibu guru itu dirindukan kepada peserta didik ini ya. Walaupun melalui virtual atau melalui daring atau melalui PJJ ya. Karena apa? Karena proses pembelajarannya itu menarik, kreatif, inovatif dan seterusnya ya. Sehingga menyenangkan bagi peserta didik. Ini terkait dengan kondisi pandemi ya. Dan kepada tim pengembang kurikulum Bu Nina ya,
tolong di bab 1 tentang kondisi nyata itu betul-betul ditulis secara real ya. Apa yang sudah dilakukan oleh SMP IT Ibnu Abbas di dalam proses pembelajaran, di dalam penilaian, capaian-capaian apa yang sudah didapat di tahun kemarin melalui PJJ ini. Mungkin bisa juga ASPD-nya nyata yang bisa dituangkan di dalam dokumen kurikulum. Jadi kita lakukan evaluasi sehingga ke depannya yang kita harapkan kondisi idealnya bahkan juga dituangkan di dalam tujuan ya. SMP IT Ibnu Abbas tujuannya apa? Oh, kemarin nilainya SPD sekian, mau dinaikkan menjadi berapa misalnya ya. Atau mungkin prestasi-prestasi yang lain baik di bidang akademik maupun non-akademik yang sudah dicapai. Sehingga betul-betul dokumen kurikulum itu ya setiap tahun ada semacam perubahan karena ingin setiap raih juara 1 tingkat provinsi, oh berarti kita tingkatkan lagi. Atau baru tingkat kabupaten misalnya juara 2, berarti besok harus juara 1 misalnya. Ini kalau misalnya itu di non akademik ya, kejuaraan-kejuaraan ya. Ini yang kondisi nyata perlu ditambahkan lagi ya, dituangkan apa yang sudah dilakukan oleh SMP IT Ibnu Abbas termasuk di dalam proses pembelajaran. Contohnya, oh semua Bapak Ibu guru sudah menggunakan akun pembelajaran belajar.id misalnya. Semua guru sudah melakukan itu ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada sosialisasi terkait dengan akun pembelajaran ya. Ya. Kalau misalnya kita selaku Bapak Ibu guru susah untuk membuat video, tadi belajar.id kan ada itu ya. Kita tinggal mengambil sesuai dengan mata pelajaran kita ya. Jadi sudah tersedia ya. Memang anak-anak kita ya luwih marem kalau gurunya sendiri kan gitu ya, aplikasi-aplikasi ada bahkan kalau guru-guru ya rumah guru itu ya, itu semua mata pelajaran baik itu tingkat SD, SMP, SMA itu sudah ada ya. Sehingga memang dibutuhkan guru-guru itu yang apa ya istilahnya tanggap teknologi ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat ya kita bisa mencari, mendownload dari media-media yang sudah ada. Itu kalau terkait dengan dokumen kurikulumnya perlu dipertegas lagi ya di kondisi nyatanya, kondisi nyata, sehingga nanti ada semacam kesinambungan ya. Oh kondisi nyata, kemudian kondisi ideal, oh tujuannya seperti ini karena merujuk pada kondisi yang sudah ada ya. Sekali lagi PJJ tidak mengurangi ya semangat Bapak Ibu. Wah, tetap harus semangat ya dalam mendampingi anak-anak kita ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan landasan hukum ya, tolong ditambahkan Bu Nina ya. Ditambahkan landasan hukum tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi nomor 1 kan Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003, kemudian di bawahnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Tolong ditambahkan ya Bu Nina ya. Ya, ditambahkan Undang-Undang Guru dan Dosen karena di sana memang sudah dituliskan apa yang menjadi tanggung jawab atau tugas guru itu. Jadi tugas guru itu tidak hanya mengajar ya, tapi juga tidak hanya mengajar, tapi bisa mendidik, bisa juga mengarahkan, membimbing, melatih, kemudian melakukan evaluasi, menilai, itu tugas Bapak Ibu guru. Ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Oleh sebab itu maka landasan hukum itu dimasukkan ya, dimasukkan di landasan hukum tambahan 1. Kalau yang lain saya kira sudah lengkap,
tambahan yang baru tentang pendidikan karakter anti korupsi, perbubnya. Mungkin tolong dicek lagi ya, perbubnya apakah sudah dimasukkan atau belum ya. Tapi kemarin sudah kami kirimkan ke Bu Nina selaku kurikulum ya. Nanti ditambahkan perbubnya jika belum ada ya. Itu di landasan hukum ya. Kemudian ini terkait dengan kenaikan kelulusan ya. Kenaikan kelulusan tolong dipertegas lagi. Jangan sampai nanti kurikulum yang akan disahkan, yang akan dipedomani ini menjadi bumerang bagi kita. Contoh ya, di kenaikan kelas tadi yang sudah disampaikan bahwa anak itu dinyatakan naik jika nilai di bawah KKM 2 itu yang dipakai di semester genap ya, semester 2 ya. Jadi tolong nanti dikaji kembali, seandainya yang tidak boleh ada nilai berapa ya. Jangan sampai terjadi semester 1 nilainya ada yang 30, ada yang 40 karena yang dipakai itu semester 2 semuanya tuntas. Tapi kalau semester 1 nilainya terlalu jauh, otomatis sudah kurang baik juga ya, karena nanti di kalau sudah kelas 9 nilai sekolah itu kan bisa juga dari rapot itu ya. Jadi jangan sampai terjadi pakai semester 2 tetapi semester 1 diatur. Misalnya kalau KKM-nya 75, mungkin nilainya tidak boleh di bawah nilai 70 misalnya. Sehingga kan kalau 60 enggak boleh, berarti harus minimal 70 misalnya ya. Kalau KKM-nya 75. Ini supaya apa ya? Jelas itu ya. Sehingga Bapak Ibu guru di dalam mengimplementasikan kurikulum itu betul-betul ya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, sudah disahkan ini ya. Ini terkait dengan kenaikan tadi ya. Kemudian di masa pandemi saya kira kita tidak bisa melakukan apa ya, saklek gitu ya, melakukan misalnya ketertiban anak itu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Contoh kehadirannya misalnya 90% ya. Nah sekarang ini kita nggak tahu kondisi orang tua, kondisi anak-anak ya. Misalnya sekarang harus ikut Zoom misalnya. Nah, kebetulan orang tuanya kehabisan kuota ya, jaringan internetnya nggak bisa ya. Apakah kita akan memberlakukan secara saklek kan? Ya monggo. Kalau ini Bu Haryati selaku kepala sekolah, saya kira di masa pandemi ini kita jangan terlalu membebani ya kepada anak, termasuk juga kepada orang tua. Bahkan wanti-wanti dari Pak Kepala Dinas itu jangan memberatkan kepada anak. Ya, selama ini kan banyak masukan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa anak terbebani oleh tugas yang berat itu ya. Tugas-tugas yang berat ya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kami mengajak kepada Bapak Ibu guru jangan terlalu membebani kepada anak. Maka mari kita butuhkan kreativitas kita di dalam proses pembelajaran. Yang paling utama kalau kita itu sudah disenangi oleh peserta didik, dirindukan oleh peserta didik, walaupun anak diberi tugas yang banyak, nggak akan merasakan ini berat. Tapi yang paling utama kan bagaimana anak-anak itu bisa menerima kita, kehadiran Bapak Ibu guru dengan senang. Jadi yang paling utama diterima dengan senang dulu. Nanti kayak tugas apa saja saya kira nggak masalah. Ya, kalau anak itu sudah merasa senang, enjoy ya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Itu yang terkait dengan kenaikan ya. Tolong nanti dikaji kembali. Nanti setelah ini kita revisi, kami dampingi ya. Karena setelah workshop itu waktunya 2 hari kita melakukan revisi. Kemudian
nanti kalau sudah direvisi baru kemudian nanti disahkan oleh kepala sekolah, kemudian ketua komite, ketua yayasan, kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Jadi kami siap untuk mendampingi untuk revisi ini, bisa melalui daring atau melalui WA, saya kira tidak apa-apa ya. Dan selama ini pendampingan juga dilakukan melalui WA ya. Mungkin ada beberapa yang belum diakomodir ya, nanti kami sampaikan ya. Ada beberapa tadi ya. Itu karena kenaikan itu sangat urgen ya menurut saya ya. Kemudian bagaimana merumuskan nilai raport ya, tadi sudah di dokumen kurikulum sudah dirumuskan itu ya. Kemudian yang terkait dengan kelulusan ya, kelulusan. Kalau terkait dengan kelulusan itu tolong dipertegas lagi tentang ujian sekolah. Nilai ujian sekolah itu rata-rata dari nilai praktek sama ujian tulis ya. Tadi sudah ada, tolong dipertegas lagi. Kemudian anak dinyatakan lulus jika nilai rata-rata ujian sekolah berapa. Kemudian tidak boleh ada nilai di bawah berapa, supaya nanti jelas. Tadi kan nilai ujian sekolah rata-rata ujian teori sama praktek ya. Mungkin perlu ditambahkan lagi ya, supaya lebih jelas ya. Dan Bapak Ibu guru di dalam memahami membaca itu enak, termasuk orang tua dan siswa. Karena ini nanti yang akan memakai atau menggunakan ini ya. Jadi tolong sekali lagi untuk kelulusan juga perlu dirumuskan ya. Kemudian kalau yang titipan-titipan saya kira nggak ada masalah ya, tentang pendidikan karakter, kemudian pendidikan karakter anti korupsi saya kira nggak ada masalah. Yang terakhir yang bab keempat, kalender pendidikan sudah dibuat 1 tahun, tolong dibuat per semester supaya mudah dan enak ya. Semester 1 itu berapa, semester 2 berapa. Jadi minggu belajar efektif ya Pak 4 ya. Dan yang sudah dirumuskan sudah betul ya, tinggal dikelompokkan ya, semester 1 sama semester 2, kelas 7 dan 8 ya. Kalau yang sudah dibuat itu memang kelas 7, 8, 9, semester 1 berbeda-beda ya. Jadi bahkan AKM di kelas 8 ya. Ya, saya kira ya bagus juga ya, sudah dimasukkan walaupun nggak tahu bulan September besok direncanakan juga nggak berjalan ya. Kemudian tahun ini direncanakan bulan September. Oh ya, perlu kami sampaikan. Jadi kalau terkait dengan asesmen nasional, khususnya AKM ya, kemarin ada sekolah yang mengatakan begini Bapak Ibu, Pak bagaimana kalau misalnya anak-anak itu dilatih untuk penilaian nasional atau AKM, supaya AKM-nya nilainya tinggi melalui bimbel atau melalui tambahan pelajaran ya. Kemarin ada yang bertanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau AKM tidak perlu ada bimbel, tidak perlu ada tambahan pembelajaran. Yang paling penting adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu melatih anak-anak untuk melakukan analisis sebenarnya. Melakukan analisis. Sehingga kalau sekarang ada istilah pembelajaran yang hot. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu guru sudah melatih anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi, saya yakin mesti akan bisa mengikuti ya. Karena apa? Karena di AKM itu kan yang diukur adalah kemampuan anak untuk literasi ya. Kemampuan anak untuk membaca teks atau mungkin bacaan atau apa. Jadi kalau ada bacaan ini apa yang dipahami oleh anak. Bahkan anak melakukan analisis apa ya, evaluasinya seperti apa. Ini sebenarnya perlu dilatih terus ya.
di dalam proses pembelajaran. Jadi kami menyarankan kepada Bapak Ibu, mari anak-anak kita latih untuk melakukan analisis, tidak hanya sekedar knowledge, pengetahuan, pengertian, misalnya kalau sesuai dengan mapelnya tidak, tapi latihan untuk apa ya? Boleh studi kasus ya, ada kasus ini bagaimana anak-anak itu menanggapi, bagaimana anak-anak itu melakukan evaluasi. Ini akan mendukung terhadap AKM, baik itu kemampuan literasi maupun kemampuan numerasi ya, terkait dengan angka dan literasi ya, membaca ya, baca tulis ya. Ini kalau sudah sejak awal dilatih saya kira nggak ada masalah. Walaupun nanti Dinas Pendidikan mungkin juga akan memfasilitasi sekolah-sekolah sebelum pelaksanaan asesmen nasional di kelas 8. Dan itu saja tidak semua siswa semua, tapi tidak apa-apa, nggak usah cemas itu ya, bagaimana AKM-nya ya, asesmen nasionalnya. Selama prosesnya kita lakukan dengan baik, melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi, kemudian juga dikaitkan dengan kemampuan kecakapan abad 21, 4C itu ya, kerjasama, kemudian presentasi ya misalnya itu kan sudah apa ya, tingkatannya itu paling enggak ya sudah C3 dan seterusnya ya. Jadi yang 4C itu ya communication, kemudian dan seterusnya itu ya, sampai pada critical thinking itu ya, berpikir tingkat tinggi. Itu kalau kaitannya dengan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi asesmen SPD, kalau SPD pemerintah daerah provinsi, kemudian TKM di pemerintah Kabupaten Sleman. Dan itu sudah ada semua di kurikulum. Saya kira sudah lengkap ya. Terima kasih pada tim pengembang kurikulum sudah masukkan, walaupun kemarin hanya lewat WA tolong tambahkan ini ya, tapi sudah direspon baik ya. Terima kasih itu ya. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan. Kemudian kalau yang tadi tujuan tolong dirumuskan yang lebih jelas lagi ya. Jadi karena kurikulum kita kan mau berlaku 1 tahun ya. Kalau 1 tahun itu berarti terukur ya, anak-anak mencapai prestasi apa misalnya, untuk nilai SPD bahasa Indonesia kemarin berapa jadi berapa, itu kan terukur ya. IPA dari berapa ke berapa menjadi berapa ya. Itu dirumuskan di tujuan. Kalau tadi pagi Pak Kepala Dinas juga menyampaikan bisa juga merumuskan tujuan jangka panjang ya, itu Pak Kadin ya. Tapi kemarin di pengawas sudah disepakati, karena kurikulum kita kan berlaku 1 tahun ya 1 tahun yang mau dicapai itu apa. Tapi seandainya mau ditambahkan itu ya juga tidak apa-apa. Saya kira tidak ada salahnya ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ketua Yayasan, Ketua Komite, kemudian juga orang tua ya, yang tadi sudah menyampaikan masukan. Terima kasih sekali atas dukungannya, karena keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya tergantung kepada sekolah, tapi juga bagaimana peran orang tua, masyarakat, komite dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Jadi terima kasih sekali atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi SMP IT Ibnu Abbas untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa tercapai dengan baik ya, dan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai sikap karakter yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi memang yang paling utama adalah bagaimana kita menanamkan nilai karakter. Oleh sebab itu kepada orang tua siswa, karena ini masih PJJ, waktu yang paling banyak juga di rumah, mohon kerjasamanya supaya semuanya bisa tercapai dengan baik. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Yeni selaku pembawa acara. Matur nuwun.
Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya selaku kepala sekolah, salah satu anggota tim pengembang, mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang sudah diberikan, baik dari ketua yayasan, dari komite, dari orang tua siswa, dan dari Bapak pengawas. Insya Allah semua bisa kami pahami dan masukannya sangat bagus semuanya. Untuk pembelajaran di masa pandemi perlu kami sampaikan ya, tadi sempat dari komite dan juga orang tua, memang menjadi kendala tersendiri. Hanya saja kita juga sudah berusaha mencari cara yang bagus nih untuk bisa memberikan pembelajaran supaya pembelajaran itu tuntas gitu, dengan berbagai kreasi dan inovasinya ya. Dan juga kita juga berusaha memberikan bantuan kepada siswa sebelum ada bantuan kuota dari dinas ya. Nanti kuota akan kita berikan kepada siswa ya, sehingga untuk memudahkan pembelajaran online-nya. Kemudian juga kita memberi kesempatan pembelajaran secara luring dengan mengambil worksheet ya, atau materi yang diambil oleh orang tua siswa setiap pekan nih. Sehingga barangkali ada siswa yang terkendala secara sarana, saya juga menyediakan untuk hard copy materinya. Ya mungkin begitu nih atas masukannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti untuk revisinya segera kita tindak lanjuti. Mungkin begitu dari Bu Nina, monggo silakan. Terima kasih untuk masukan-masukan yang sudah diberikan kepada kami sebagai tim pengembang kurikulum. Insya Allah nanti semua masukan itu akan kita tampung, kita tuliskan lagi di kurikulum kita yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi, nanti untuk melengkapi kurikulum yang sudah ada. Ya, seperti itu saja dari saya. Baik hadirin sekalian, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian atas tanggapan-tanggapannya. Semoga kritik dan saran yang sudah disampaikan dapat menjadi pertimbangan bagi tim pengembang kurikulum untuk perbaikan draft kurikulum sekolah. Marilah kita tutup kegiatan workshop kurikulum SMP IT Ibnu Abbas Kudian tahun pelajaran 2021-2022 dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber dan tim pengembang kurikulum serta para hadirin yang telah terlibat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kami membersamai hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.